Karena tahu semuanya, sebelumnya di sini kita akan membahas terkait tentang kriteria guru honorer ya. Di sini memenuhi syarat untuk mendaftar melalui jalur PTK khusus melalui ruang tembak guru ya atau RTK bagi pelamar tidak terpenuhi masa kerja. Nah, di sini tentunya untuk masuk ke sana itu terdapat beberapa berkas dan juga surat untuk nantinya syarat bisa dimasukkan dalam PTK khusus RTK. Dan pada video ini saya akan memberikan contoh berkas surat usul PTK khusus RTK untuk guru honorer tidak terpenuhi masa kerja dari salah satu daerah. Mungkin untuk daerah lain mungkin bisa saja berbeda ya. Seperti apa untuk contoh SPTJR-nya dan apa saja yang harus dikumpulkan. Silakan simak video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kakak-kakak yang mungkin belum subscribe channel Crispy Channel, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika saya memberikan informasi terbaru, kalian nggak akan ketinggalan ya. Oke teman-teman, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya bagi teman-teman yang di sini kebanyakan pada saat kalian itu masuk dalam kategori pelamar tidak terpenuhi masa kerja untuk guru honorer kan nggak bisa mengajukan pendaftaran. Namun di sini ada surat edaran bahwasanya yaitu bisa jadi untuk ketidaksesuaian ya. Ini terjadi karena ketidaksesuaian masa kerja dapodik dengan kondisi kesalahan dalam pemutakhiran dapodik dan lain sebagainya. Maka di sini jika memang teman-teman merasa bahwasanya di sini berhak untuk mendaftar PPK tahap 2, namun kita ternyata ketika login nggak bisa daftar PPK tahap 2. Ini kan di sini bisa dilakukan pendaftaran periode kedua melalui aplikasi Ruang Tembak Guru ya atau RTK dengan SPTJM dan seterusnya yaitu dari daerah masing-masing teman-teman. Namun di sini disclaimer dulu ya bahwasanya mungkin saja kebijakan antara instansi satu dengan daerah lainnya itu bisa saja berbeda terkait mekanisme dan juga syarat-syaratnya. Dan di sini kemarin saya sudah menyampaikan yaitu bahwasannya seperti apa sih contohnya kriteria guru non ASN yang aktif di Dapodik yang bisa daftar dan juga nggak bisa daftar. Itulah kriteria yang bisa daftar. Ini adalah kriteria yang tidak memenuhi kriteria atau nggak bisa daftar ya. Karena di sini adalah perbedaan instansi perpindahannya. Terkait tentang video pembahasan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Lantas bagi teman-teman yang di sini masuk dalam kategori memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam PTK khusus di RTK seperti apa? Dan di sini kita mendapatkan contohnya teman-teman dari salah satu daerah ya. Ini adalah untuk surat atau SPTJM yang nantinya formatnya itu ditentukan oleh instansi itu. Namun sekali lagi perlu saya sampaikan bahwasannya bisa saja setiap daerah ini berbeda. Nah kalau misalkan di daerah ini kita ambil contohnya itu kemarin dari teman-teman Seragen ya. Ini ada surat edaran seperti ini. Yaitu untuk segera mengumpulkan ya berkasnya kalau di sini itu yang pertama surat pengantar dari sekolah, kemudian surat penugasan sejak pertama sampai terakhir di sekolah negeri ya. Inilah fotokopi kemudian dilegalisir. Kemudian yang ketiga yaitu SK pembagian tugas. Ini adalah fotokopi dan juga legalisir. Kemudian daftar hadir. Ini adalah fotokopi dan juga legalisir. Kemudian berikutnya inilah SPTJM. Nah kalau misalkan di sini surat pengantar di sekolah kan biasa ya. Surat pengantar seperti biasa yaitu kemudian untuk keperluan ya itu disesuaikan. Kemudian surat penugasan sejak pertama ini adalah SK ya. SK penugasan sebagai guru honorer sejak pertama hingga terakhir di sekolah negeri. Fotokopi legalisir, kemudian SK bagian tugas, fotokopi legalisir. Kemudian daftar hadir ya, ini fotokopi legalisir dan berikutnya ini ada SPTJM. Sementara untuk contoh SPTJM-nya itu adalah seperti ini ya. Jadi yang paling atas itu diberikan formatnya dari sana itu adalah korps sekolah ya. Ini adalah korps sekolah masing-masing. Kemudian yang sini adalah bunyinya itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Kemudian nomornya ini menyesuaikan dengan nomor di sekolahnya. Nah ini. Kemudian dia bertanda di bawah ini nama siapa, NIP-nya apa, kemudian di sini adalah jabatannya apa, yaitu misalkan kepala SMP negeri mana, unit kerja mana. Dengan ini menyatakan bahwa tenaga non-ASN yang kami usulkan atas nama siapa, TMT, di sekolah negeri sejak kapan, kemudian betul-betul adalah masih aktif sampai dengan sekarang dan sudah terhitung 2 tahun secara terus-menerus ya, bekerja di mana, di sekolah ini gitu ya. Kemudian bertanggung jawab secara administrasi dan hukum terhadap kebenaran isi pernyataan ini dan apabila terjadi dan seterusnya ini demikian dan seterusnya. Ini sebagai contohnya ya. Kemudian kalau SPTJM itu di sini ada materai 10.000 kemudian pada tangan ya. Ini adalah contoh SPTJM-nya. Kemudian di sini juga ada saksi ya. Untuk saksi itu di sini
ada saksi satu, dua ya, sebenarnya saksinya ada dua harusnya. Kemudian inilah bisa jadi guru senior atau mungkin juga teman sejawat. Inilah untuk contoh salah satu yaitu berkas yang di salah satu instansi untuk didaftarkan ke dalam RTG supaya teman-teman yang tidak bisa mendaftar PTKK guru tahap 2 karena kategori pelamar tidak terburu masa kerja ini bisa melanjutkan pendaftaran. Dan mungkin kakak-kakak di sini ada yang masih penasaran ya, bahwasanya untuk kriteria guru non-ASN aktif di Dapodik seperti apa yang bisa mendaftar di sini. Jadi syarat utamanya itu kan terdaftar di Dapodik ya. Yang pertama inilah aktif sebagai seorang guru, kemudian sekolah negeri ya, berada di sekolah negeri ataupun juga formal. Kemudian aktif mengajar 2 tahun atau 4 semester ya, berturut-turut di instansi yang sama. Nah ini ada berturut-turut di instansi yang sama. Kalau misalkan di sini kita lihat contoh ya, ini adalah contoh yang memenuhi masa kerja, dan di sini adalah contoh yang tidak memenuhi masa kerja. Untuk yang tidak memenuhi masa kerja, ini adalah di sini ada poin merah ya, yaitu di sini kan awalnya itu di DKI Jakarta. DKI Jakarta ini tidak aktif berturut-turut di instansi yang sama, karena untuk yang di sini berikutnya ini kan dia itu di Jawa Barat ya. Nah di Jawa Barat, dari Jakarta ke Jawa Barat ini kan berbeda instansi. Beda halnya dengan yang di sini yaitu memenuhi kriteria. Ini contohnya adalah seperti ini kira-kira. Jadi tahun 2022-2023 ini adalah 1 tahun ya, 2 semester ini berindukkan yaitu di DKI Jakarta. Ini adalah guru SMA ya. Kemudian di sini kita statusnya di sekolah negeri, kemudian induk dan juga guru serta aktif ya. Keaktifnya aktif. Di sini mapnya valid 1 semester, ini juga 1 semester. Kemudian di sini adalah ketika itu pindah di SMA swasta ya. Kemudian berikutnya pindah lagi ke sekolah negeri. Ini adalah di SMA ini. Pindah lagi ke swasta. Kemudian untuk semester 1 dan 2 periode ini adalah beliau itu kembali ke SMA ini. Nah ini. Tapi masih dalam satu instansi yang sama. Maka dengan kondisi ini, maka di sini tercatat valid ya. Jadi valid masih tercatat aktif. Kemudian valid dihitung 1 semester. Di sini ada valid dihitung 1 semester, kemudian di sini juga sama. Nah ini. Nah kalau bedanya yang bawah ini adalah yang atasnya aktif, valid, kemudian di sini adalah tidak valid. Karena apa? Karena instansinya ini adalah berbeda. Nah kira-kira adalah seperti itu. Nah tentunya di sini kalau misalkan mengacu pada ini, maka sangat kecil ya untuk kita itu bisa masuk di sini. Namun kalau misalkan teman-teman merasa, maka di sini silakan dipantau informasi secara lebih rinci dari daerah masing-masing ya. Mungkin itu semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kalian semua.